Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Maghfirah Channel, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri kisah-kisah penuh hikmah dari tokoh-tokoh agung Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam kisah seorang wanita mulia, penghulu para wanita surga, putri kesayangan Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sahabat Al-Maghfirah Channel, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan pada dakwah Islam. Jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman, keluarga, dan grup dakwah Anda. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam inspiratif selanjutnya. Fatimah Az-Zahra lahir di tengah masa sulit umat Islam, sekitar 5 tahun sebelum kenabian atau saat Ka'bah sedang dibangun ulang oleh Quraisy. Ia merupakan putri bungsu Rasulullah dan Khadijah binti Khuwailid. Sejak kecil, Fatimah hidup dalam suasana perjuangan. Ia menyaksikan penderitaan ayahnya dalam menyampaikan dakwah, dan ia tumbuh menjadi gadis yang lembut, cerdas, dan penuh kasih. Meski masih kecil, Fatimah menyaksikan penderitaan ibunya dan tekanan dari kaum Quraisy terhadap ayahnya. Ia sering menangis melihat Rasulullah dihina dan disakiti. Namun dari tangisan itu tumbuh kekuatan dan kesabaran yang luar biasa. Dalam setiap luka, ia belajar ketegaran. Fatimah dikenal sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan setelah wafatnya Ibunda Khadijah, Fatimah lah yang banyak menghibur dan melayani ayahnya. Karena kedekatan inilah, Rasulullah sering menyebutnya sebagai Ummi Abiha, atau ibu bagi ayahnya. Julukan ini menunjukkan betapa besar kasih sayangnya. Ia tumbuh dalam rumah kenabian, penuh cahaya ilmu dan keimanan. Fatimah tidak hanya belajar menjadi wanita yang salehah, tapi juga saksi sejarah perjuangan Islam sejak awal. Ia menyaksikan hijrah, peperangan, dan kemenangan Islam dengan hati yang teguh. Sebagai anak, Fatimah sangat patuh dan penuh adab kepada ayahnya. Ia tidak pernah mengangkat suara, apalagi membantah. Rasulullah juga amat menyayanginya. Ketika Fatimah masuk ruangan, Nabi berdiri menyambutnya, menciumnya, dan mempersilakan ia duduk di tempatnya. Fatimah tidak tumbuh dengan kemewahan. Ia terbiasa hidup sederhana, tidur di atas tikar kasar, dan menggiling gandum sendiri hingga tangannya kasar. Semua itu tidak membuatnya mengeluh. Ia tetap rendah hati, bersyukur, dan terus melayani keluarganya. Ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah memulai kehidupan rumah tangga yang sangat bersahaja. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun penuh cinta dan keberkahan. Ia menjadi istri yang setia dan ibu dari Hasan dan Husain, cucu-cucu kesayangan Nabi. Hidup Fatimah tidaklah mudah. Ia menyaksikan berbagai ujian, termasuk wafatnya Rasulullah yang sangat dicintainya. Namun, keimanannya tetap kokoh. Ia menjalani hari-hari penuh sabar, terus menjaga kehormatan dan tanggung jawabnya sebagai ahli bait Nabi. Fatimah Az-Zahra dinikahkan oleh Rasulullah dengan sepupunya, Ali bin Abi Thalib, setelah melalui pertimbangan dan petunjuk dari Allah. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua insan mulia, tetapi juga menjadi teladan bagi umat Islam tentang rumah tangga yang dibangun atas dasar iman dan kasih sayang. Meskipun hidup mereka sangat sederhana, rumah tangga Fatimah dan Ali dipenuhi dengan cinta dan ketulusan. Ali bin Abi Thalib bukanlah orang kaya. Ia bahkan tak memiliki mahar mewah untuk dinikahkan. Mahar yang ia berikan hanyalah baju besinya. Namun Rasulullah menerima pernikahan itu karena melihat ketulusan dan iman dalam diri Ali. Fatimah pun menerima pernikahan ini dengan hati yang lapang dan rida. Ia tak pernah mengeluh, karena yang ia dambakan bukanlah harta, melainkan rida Allah dan Rasul-Nya. Sebagai seorang istri, Fatimah menunjukkan kesetiaan dan keikhlasan yang luar biasa. Ia mengurus rumah, menggiling gandum, memasak, dan merawat anak-anaknya sendiri tanpa pembantu. Ia juga membantu suaminya dalam segala hal, meski tubuhnya sering lelah dan tangannya kasar akibat pekerjaan rumah. Ketekunan dan kesabarannya menjadikannya sosok yang sangat dihormati oleh kaum wanita Islam. Dalam rumah tangga itu, lahirlah Hasan dan Husain, dua cucu yang sangat dicintai Rasulullah. Fatimah mendidik keduanya dengan penuh cinta dan nilai-nilai Islam. Ia mewariskan kelembutan hati, kekuatan iman, serta akhlak mulia kepada anak-anaknya. Bahkan, ketika putri mereka Zainab tumbuh besar, ia juga mewarisi keteguhan ibunya dalam menghadapi cobaan berat. Fatimah tidak hanya menjadi teladan dalam rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Ia tak segan membantu orang-orang miskin, memberikan makanan meskipun dirinya dan keluarganya juga lapar. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika ia dan keluarganya berpuasa selama 3 hari dan menyedekahkan makanan berbukanya kepada fakir miskin, anak yatim, dan tawanan. Meski hidupnya penuh cobaan, Fatimah tetap teguh memegang ajaran Rasulullah. Ia tidak pernah memandang dunia sebagai tujuan. Bahkan ketika meminta pembantu kepada Rasulullah karena kelelahan, Nabi tidak mengabulkan permintaannya. Sebaliknya, beliau mengajarkan zikir sebelum tidur yang kemudian dikenal sebagai tasbih Fatimah, 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar. Setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah sangat bersedih. Cinta dan kedekatannya kepada ayahandanya begitu dalam. Ia merasakan kehilangan yang besar dan hanya bertahan hidup selama 6 bulan setelah itu. Dalam rentang waktu itu, ia lebih banyak mengurung diri, menangis, dan mengingat kenangan bersama Nabi.
Fatimah wafat dalam keadaan ridha dan diridai Allah. Ia wafat dalam usia muda, sekitar 24 tahun. Sebelum wafat, ia meminta agar jasadnya dikafani dan dimakamkan di malam hari agar tidak dilihat oleh orang asing. Permintaan ini menunjukkan betapa besar rasa malunya dan kehormatannya sebagai wanita salehah. Jenazahnya dimandikan oleh suaminya, Ali bin Abi Thalib, dan ia dimakamkan secara sederhana. Tempat makamnya dirahasiakan atas permintaannya, dan hingga kini masih menjadi perdebatan di mana persisnya Fatimah Az-Zahra dimakamkan. Namun yang pasti, cinta umat Islam padanya tidak pernah pudar, karena ia adalah permata paling mulia dari rumah kenabian. Fatimah Az-Zahra bukan sekadar anak Nabi, istri Ali, atau ibu Hasan dan Husain. Ia adalah lambang keteguhan hati seorang wanita dalam memperjuangkan kebenaran di tengah tekanan hidup. Kehidupannya menjadi cerminan bahwa kemuliaan sejati bukanlah pada kemewahan, tetapi pada iman, akhlak, dan pengabdian kepada Allah. Ia hidup dalam kesederhanaan, namun rohnya begitu agung di sisi umat Islam. Ketika terjadi pertentangan mengenai hak waris peninggal Rasulullah, Fatimah tetap menjaga kehormatannya. Ia mengutarakan pendapatnya dengan ilmu dan sopan. Namun ketika tidak dikabulkan, ia tidak melakukan pemberontakan. Ia memilih untuk menyampaikan dengan hikmah dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Sikap ini menunjukkan kematangan spiritualnya yang luar biasa. Fatimah juga menjadi sumber inspirasi utama bagi para wanita muslim sepanjang masa. Ia menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan, berilmu tanpa kehilangan adab, dan berjuang tanpa kehilangan kesabaran. Ia tidak pernah berambisi untuk kekuasaan, tetapi justru menjadi pusat kekuatan moral di masa awal Islam. Dalam sejarah, keturunannya menjadi para imam yang dihormati, khususnya di kalangan Ahlul Bait. Hasan dan Husain tumbuh menjadi pemimpin yang disegani, dan dari garis mereka lahir para ulama besar serta pejuang-pejuang Islam. Fatimah telah mewariskan nilai-nilai luhur yang tak lekang oleh zaman. Ia adalah mata air dari mana kebaikan terus mengalir bagi umat. Dalam tradisi Islam, nama Fatimah sangat dimuliakan. Banyak anak perempuan dinamai Fatimah sebagai bentuk harapan agar mereka meneladani sifat-sifatnya. Ia disebut-sebut oleh Nabi sebagai pemimpin wanita-wanita penghuni surga, sebuah gelar yang menunjukkan betapa tinggi derajatnya di sisi Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Fatimah Az-Zahra sangat banyak. Di antaranya adalah pentingnya menjaga kehormatan diri, bersabar dalam ujian, mengutamakan akhirat, dan mencintai keluarga dengan penuh keikhlasan. Ia juga mengajarkan bahwa wanita bisa menjadi tiang kekuatan dalam rumah tangga dan masyarakat. Fatimah juga mengajarkan pentingnya adab terhadap orang tua. Cintanya kepada Rasulullah tidak terbatas. Ia selalu berdiri ketika Rasulullah datang, mencium tangan beliau, dan menyambutnya dengan hangat. Ini menjadi contoh nyata bagi anak-anak zaman sekarang tentang bagaimana memuliakan orang tua dengan sepenuh hati. Kita juga bisa belajar dari kezuhudannya. Ia memiliki kesempatan untuk hidup mewah, namun ia memilih hidup sederhana dan mementingkan orang lain. Ia tidak silau dengan dunia dan selalu mengedepankan nilai-nilai spiritual. Ini adalah teladan penting di zaman sekarang yang penuh materialisme. Akhir kisah Fatimah mengajarkan bahwa kemuliaan hidup bukan ditentukan oleh panjangnya usia, tetapi oleh kualitasnya. Dalam usia singkat, ia mengukir sejarah agung yang terus dikenang hingga hari ini. Semoga kita bisa meneladani keteguhan, kesetiaan, dan ketaatan Fatimah Az-Zahra dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Demikian kisah mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kesabaran, keteguhan, dan cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel Al-Maghfirah Channel terus berkembang dalam menyebarkan kisah-kisah Islam yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.